Peserta selanjutnya dengan menang nomor 10 dengan membawa judul saatnya yang saatnya muda akan mendapat. Dan ada bersiap-siap peserta dengan memegang nomor 0 nomor 15. Saatnya muda beraksi. Yang muda beraksi. Yang muda beraksi. Gak terbentang lidah nendut. Saya awali pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama,
tengah tuh nanti sudah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata kedatangan dan saja mengucapkan biasa saja ya. Karena yang muda. Teman-teman sekalian, generasi muda sering disebut sebagai agen perubahan. Namun, jalan itu tidak akan berarti apa-apa jika kita hanya diam dan berhanyut dalam arus media sosial. Tantangan kita hidup hari ini bukan lagi melawan penjajahan, melainkan melawan tantangan era digital dan kritis yang menjelaskan tekanan sosial yang luar biasa. Kita hidup di zaman di mana teknologi ada di dalam genggaman. Ingatlah semangat Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa ini. Jika bangsa pemuda dengan menyatukan bangsa dengan keterbatasan, maka kita mempunyai kemudahan zaman. Maka kita mempunyai kemudahan. Haruslah kita membuat Indonesia yang perubahan besar tidak kita mulai dari langkah dasar, mulai dari diri sendiri. Jadilah pria yang memberi standar akhlak mulia. Jadilah belajar. Jadilah pemuda yang politik dan jadilah pemuda yang politik. Bukan hanya yang pandai mengeluh. Bagi kekasan dari ikan menjadi jalan selatan, maka mudah dengan disia-siakan antara menyesal dan kedua. Sebagai pemuda, kita harus pastikan bahwa kita dapat memikul tanggung jawab yang besar. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah jatah bagi mereka yang berani mencoba. Kalau ada satu kata, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selanjutnya dengan pemegang nomor 11 dengan membawakan judul manfaat ibadah puasa disilahkan dan agar bersiap-siap beserta dengan pemegang nomor 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حياة إلا بالإسلام ولا إسلام إلا بالجهاد ولا جهاد إلا بالدعوة ولا دعوة إلا بالمقدمة وخير مقدمة يأتي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jangan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul manfaat ibadah puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap insan yang beriman. Puasa merupakan suatu ibadah sebulan penuh yang dijuluki Madrasatul Mukminin, Movie of Training. Sebulan penuh kita dilatih dan dididik agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi puasa Ramadan melatih kita agar menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul imani an ta'lamu anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Rawahul Tabrani. Iman yang paling utama adalah ketika kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tabrani. Iman yang paling utama adalah ketika kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu dan profesi kamu. Karena Allah maka sesungguhnya Allah itu bersama kita. Apabila setiap insan, setiap individu dan setiap generasi yakin dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apapun yang kita berbuat dan apapun yang terletak dalam hati kita, niscaya kita akan berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbicara, tidak semena-mena dalam berbuat. Takkan mencancang kaum perempuan, kaum muslimin dan muslimat Allah. Sebagai contohnya, iman yang kristal di hati selalu baik, memanfaatkan jiwa dan raga. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik atau ia diam. Hadis riwayat Sahih. Puasa Ramadan melatih kita agar menjadi insan yang bertakwa. Sebab tujuan daripada ibadah itu adalah la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seorang orang yang terhormat, tidak kena pangkat dan jabatan, tidak kena rumah dan finansial, melainkan karena dia bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kata Imam Al-Husaini, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, tawaduk. Tidak merasa lebih dari orang lain, tidak sombong, angkuh ataupun takabur. Yang kedua, qanaah, mensyukuri nikmat Allah, tidak menjadi murah harta dan pandai mensyukuri nikmat Allah yang melimpahnya. Yang ketiga, wara', memelihara diri dari yang subhat, apalagi yang haram. Tidak melakukan berbagai macam cara untuk meraih dunia. Yang keempat, yakinlah Islam agama yang benar. Indonesia Allah Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang yakin beriman kepada Allah secara istiqomah
dan ia akan selalu menyelesaikan kerana selalu ia ucapkan zero dipersit menziarah dengan sebagainya. Ia akan mendua, ia akan nasta'in kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita berdoa. Baiklah, sepanjang uraian di atas telah kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, di antara manfaat ibadah puasa adalah memperkuat keimanan. Yang kedua, dengan berpuasa kita akan menyembah Allah yang bertakwa sebagai tanda tandanya tawaduk wala wala dan yakin di dunia hanya sementara sebab kita benar baiklah, bagi saya cukup sedemikian. Bagi kehidupan untuk lebaran kita untuk teman. Bila kita punya kesalahan, kita hati hati termaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta selanjutnya dengan pemegang nomor 12 dengan membawakan judul surga merindukan orang yang berpuasa. Disilakan. Dan siap-siap beserta dengan pemegang nomor 13.